Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Langsung saja, tema readingan hari ini adalah: apakah masih ada yang menguntit atau mengawasi kamu saat ini? Entah itu ya secara kelihatan atau tidak bisa dilihat. Artinya dunia gaib, atau yang mengawasi kalian yang sama manusia, ya. Dan sekali lagi ini pembacaannya bersifat umum, general reading. So, bijak-bijaklah dalam menanggapi, ya. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Pembacaan tarot itu sebagai petunjuk, ya, arahan. Yang bisa ngambil keputusan adalah diri kamu sendiri. Oke. Apakah masih ada yang menguntit atau mengawasi kamu saat ini? Apakah masih ada yang menguntit atau mengawasi kamu saat ini? Oke. Oke. Aku mulai saja ya. Apakah masih ada yang menguntit atau mengawasi kamu saat ini? Dunia tengah. Dunia tengah ya, di dunia ini. Aku melihat di sini ada pohon ya. Pohon, di atas pohon ini banyak burung hitam yang mungkin saja ya di rumahmu, di belakang, di depan, di samping ada pohon. Dan akhir-akhir ini kamu melihat burung hitam, ya. Atau burung hitam ini dilambangkan energi negatif ya, masih mengikuti kalian, mengawasi kalian, ya. Ada di sekitar kalian, ya. Tapi aku melihat di sini kalian seperti dilindungi, di sini dilindungi ya dari energi-energi negatif ini. Oke ya, lanjut kembali. Apakah ada yang masih menguntit atau mengawasi kamu saat ini? Apakah masih ada yang menguntit dan mengawasi kamu saat ini? Lightning, petir. Mungkin teman-teman karena ini sekarang musim hujan, kalian harus waspada ya. Mungkin kalau ada petir ya bisa himbaukan untuk keluargamu, anak-anakmu gak boleh main handphone ya. Kalau ada petir ya jangan keluar rumah dulu, ya. Atau ini bisa juga yang menguntit atau mengawasi kamu nih energinya besar ya, seperti kayak mengirim hal negatif ke kamu ya, kayak energinya besar, kayak bergetar ya. Ya mungkin beberapa dari teman-teman rasakan ini ya di seluruh tubuh kalian, yang mulai dari dada ke tangan kayak bergetar, kesemutan. Di sini kan ada energi-energi negatif ini, ya. Oke, apakah masih ada energi atau yang menguntit, mengawasi kamu saat ini? The Medicine Wheel, roda obat. Di sini ada ular ya. Beberapa dari teman-teman ya yang menguntit kamu juga di sini mungkin ingin menggoda kamu, ingin menaklukkan kamu. Ya. Tapi walaupun di sini ada ular gitu ya, energi-energi negatif yang mengawasi kalian, tapi kalian dilindungi, dijaga. Ya. Apakah masih ada yang menguntit atau mengawasi kamu? Apakah masih ada yang menguntit dan mengawasi kamu saat ini? The Tree of Life, pohon kehidupan. Oke. Aku rasakan di sini teman-teman ya, penyihir.
Beberapa dari teman-teman yang di sini masih ada terkait kutukan juga yang masih mengawasi, menguntit kamu di sini, ya. Teknik kutukan leluhur ya masih ada ya. Seperti kemarin aku reading itu masih ada, tapi mungkin beberapa dari teman-teman ini mungkin kamu perbaikin ibadah kamu, makanya kamu dijaga, dilindungi di sini. Ya. Ada sosok anak kecil juga yang mengawasi kalian, tanya anak kalian, adik kalian, siapapun ada anak kecil, seorang pria yang mengawasi kalian di sini. Ya, ada penyihir juga ya. Itu. Tapi kali ini pembacaan aku tidak terlalu negatif banget, tidak terlalu serem banget, cuman karena ini aku reading berkali-kali ya, mungkin dari 2024 kemarin ya, karena mungkin saja beberapa dari teman-teman belum complacent ya, menyelesaikan kutukan atau karma leluhur, sehingga kutukan leluhur ini masih mengikuti kalian. Entah kalian rasakan atau enggak gitu ya, atau enggak kalian sadari gitu ya. Ya kak, gimana cara untuk memutuskan atau menyelesaikan karma atau kutukan leluhur ya? Ya poin pentingnya sering aku jelaskan itu adalah ibadah kalian, ibadah, keikhlasan, memaafkan, sedekah kalian, berdoa ya, selalu berdoa kepada leluhur yang sudah enggak ada, bersedekah atas nama leluhurnya ya, berdoa atas nama mereka ya, atau ya derita yang kamu alami di sini. Tentu orang yang dipilih untuk memutuskan karma leluhur ini ya kehidupannya tidak mudah ya, kamu disuruh untuk ikhlaskan, ikhlas, terima, maafkan itu ya. Karena beberapa dari teman-teman di sini ya masih ada kutukan yang mengawasi kalian, di mana kalian harus memutuskan kutukan ini. Entah ini kutukan dari masa lalu, kutukan dari orang tua atau leluhur kalian. Sepertinya leluhur sih. Ya. Itu ya, aku ambil kartu yang lain. Apakah kamu masih diikutin sosok negatif di sini? Apakah kalian masih diikutin, diawasin sosok negatif? Apakah kamu masih diikutin atau diawasin sosok negatif di sini? Ya, begitupun penyihir teman-teman ya. Penyihir, magic, kiriman orang, santet, dukun ya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, maka tidak akan terjadi, tidak kena di tubuh kamu. Tapi kalau Tuhan mengizinkan magic, santet, ya itu kena di diri kamu, otomatis ada sesuatu yang kamu harus benahi dalam diri kalian. Harus kalian benahi, harus kalian perbaiki ya, perbaiki diri kalian, perbaikin ibadah kalian, perbaikin sedekah kalian. Itu. Jangan menyalahkan siapapun. Ini pasti santet, kiriman magic dari A nih, dari B nih. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, walaupun sekuat gimana si A, si B mengirim santet, sihir ke kalian, kalau Tuhan tidak mengizinkan, karena ibadahmu kencang, sedekahmu kencang ya, nggak bisa masuk. Poin pentingnya itu. Jika saat ini kamu, ya aku nih kena magic, sihir, tenung, pelet, ya itu ujian untuk kamu. Tentunya Tuhan mengizinkan, ada sesuatu yang kamu harus perbaiki di dalam diri kalian. Paham ya? Ya, siapapun hadir dalam hidup kalian, entah itu membawa hal baik, hal negatif, santet, manfaatin kalian, kirim sihir, artinya ada sesuatu yang harus kamu benahi. Dan endingnya nanti, akhirnya nanti kamu sadari, oh ternyata hadirnya dukun ini mengirim santet, sihir ke aku ya, supaya aku lebih kuat, supaya aku lebih sabar, supaya aku bisa lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Endingnya nanti, akhirnya nanti kamu sadari. Begitupun siapa yang hadir dalam hidup kalian, nyakitin kalian, ngecewain kalian gitu ya, dan endingnya nanti kamu sadari, oh hadirnya si AO atau si OA dalam hidup aku ini supaya aku bisa lebih mencintai diri sendiri, lebih self love gitu ya. Paham ya? Oke. Apakah kamu masih diawasin, diikutin energi negatif?
Kalau kamu lihat di sini teman-teman, mungkin saja beberapa dari teman-teman di sini kamu punya koneksi twin flame dengan seseorang. Ya, mungkin masih mengawasi kamu ya, walaupun bukan mengawasi secara langsung ya, mungkin mengawasi secara energi ya, yang seseorang terkoneksi dengan kamu dan dia adalah twin flame kamu ya, mungkin masih terkoneksi dengan kamu saat ini dan kamu rasakan itu. Ada energi yin and yang ya, yang masih mengikuti kamu, energi twin flame di sini. Apakah dan mungkin twin flame kamu ini masih energinya masih negatif ya? Apakah kamu masih diikutin energi-energi negatif? Oke. Apakah kamu masih diawasin oleh energi-energi negatif di sini? Door to spirit, pintu spirit, pintu roh terbuka untuk kalian. Ya, itu ya, aku ya apapun itu ya. Tapi kalian bersyukur di sini pintu roh spirit terbuka untuk kalian yang mungkin selama ini ya kamu merasakan semua pintu tertutup untuk kamu. Kamu menemukan kayak jalan buntu gitu. Tapi di sini ya pintu spirit terbuka untuk kalian teman-teman ya. Ada energi keseimbangan juga, kartu yin and yang di sini yang mungkin saja energi kamu selama ini tidak balance, tidak seimbang gitu loh ya. Yang masih menguntit atau mengawasi kamu di sini mungkin orang-orang yang pernah nyakitin kamu, pernah membuat hati kamu kecewa. Apakah dia adalah twin flame-mu, tripartimu, orang ketiga, orang pernah membuat kamu terluka, dan orang ini sangat menyesal atau mengkhawatirkan kamu, dan dia mengawasi kamu ya mungkin di malam hari sampai dia pusing, sampai dia mumet, khawatir, cemas, rasa penyesalan. Mungkin ada hubungan HTS di sini, hubungan teman tapi mesra juga ya, atau teman komunitas, circle pekerjaan yang mengawasi kamu saat ini ya. Dan kan berteman ya, mungkin ada hubungan berteman, bestinya kalian mengawasi kalian, mungkin stalking, memantau sosial media kalian saat ini, dan dia cemas, takut, kehilangan kah, penyesalan kah, itu ya. Ya itu yang mengawasi kamu saat ini. Dan aku rasakan ada anggota keluarga juga yang mengawasi kalian saat ini ya, mungkin sisternya kalian, sepupu, adik sepupu, kakak sepupu, uncle, auntinya kalian, dan dia circle keluarga ya, lingkaran keluarga kalian, artinya kalian masih hubungan keluarga dengan dia ya. Ataukah seorang ini sudah berkeluarga yang mengawasi kalian dan mungkin pernah nyakitin kalian dan dia adalah twin flame-mu, bisa jadi yang mungkin saat ini lost contact, tidak berkomunikasi dengan kamu ya. Dan aku rasakan juga teman-teman mungkin saat ini kamu lagi kayak apa ya, awakening spiritual, lagi dalam perjalanan. Mungkin kamu rasakan berat, capek, lelah, menguras tenaga, emosi, air mata, capek fisik, capek mental, capek hati, capek pikiran gitu ya. Tapi gak usah khawatir teman-teman, kalian gak sendiri. Jangan menyerah. Perjalanan kalian yang begitu berat, mumet, kalian pusing ya, kalian dituntun di sini. Dituntun, ada cahaya menuntun perjalanan kamu ini. Artinya kamu tidak sendiri gitu ya. Dan kamu juga membawa cahaya, artinya dengan kekuatan doa kamu juga ya, sehingga jalan kamu terang. Walaupun perjalanan kamu saat ini, coba ya, seorang wanita ini berjalan di jembatan, bisa aja jembatan ini ambruk gitu ya, karena jembatan ala kadarnya, dan seorang wanita ini membawa beban yang berat. Bisa aja dia ambruk di jembatan ini dengan beban yang dia bawa. Artinya ini kamu, entah kamu seorang wanita ataupun seorang pria nonton ini, perjalanan kamu sangat berat, banyak beban yang kamu pikul, yang
orang dari masa lalu yang mungkin pernah membuat kamu sakit hati, membuat kamu kecewa, dan dia sangat menyesali pernah membuat kamu kecewa di masa lalu ketika itu ya. Atau jika kalian saat ini lagi sakit fisik, sakit mental, penyakit ya, yang mengawasi kalian di sini ya seperti ya Archangel tertinggi Raphael kayak mengawasi kalian, menjaga kalian ya. Ya, ada kartu penyembuhan juga di sini. Ya, terutama bagi teman-teman yang saat ini sakit mental ya, mungkin stres, depresi, masih ada trauma-trauma di masa lalu, luka batin, belum bisa memaafkan seseorang, siapapun itu. Ada energi penyembuhan di sini. Archangel tertinggi Raphael membawakan energi penyembuhan. Entah kalian mengalami sakit apa ya, sakit mental kah, sakit fisik kah, atau penyakit ya, artinya ada energi penyembuhan di sini. Pintu roh terbuka untuk kalian ya. Oke, aku ambil kartu yang lain di sini. Apakah masih ada energi negatif yang mengikuti kalian saat ini? Apakah masih ada energi negatif yang mengikuti kalian saat ini? Ada burung hitam lagi ya, entah kalian sering melihat ini ya sekitar rumahmu, dimanapun kamu pergi ya. Tapi energi-energi negatif ini artinya cuman lewat doang gitu ya, karena kamu dijaga, dilindungi di sini. Ya, ada ular lagi. Masih terkait ini kutukan juga sih, kutukan yang masih mengawasi kalian, masih menguntit kalian di sini ya. Itu ya, aku udah jelaskan tadi gimana cara untuk memutuskan karma atau kutukan leluhur, udah aku jelaskan, gak usah aku jelaskan lagi. Tapi kalau kalian ingin personal reading, konsultasi secara pribadi gimana cara untuk memutuskan karma atau kutukan leluhur ya bisa gitu ya. Ini ya masih ada ular gitu ya, entah kalian sering melihat ular sekitar rumahmu, burung hitam di sini ya. Ya ini masih mengawasi kalian di sini. Ada magic juga ya teman-teman. Ada magic di sini. Ya aku bilang ya, udah aku jelaskan tadi kalau Tuhan mengizinkan ini ya masuk. Kalau Tuhan tidak mengizinkan ya nggak bisa masuk gitu ya. Tapi untuk kutukan ini, karma ini tentunya ya namanya karma ya pasti itu ada dalam diri kita. Gimana cara untuk menyelesaikan itu tadi? Ibadah, ikhlaskan, sedekah ya, gitu ya, berdoa untuk leluhur kalian gitu ya. Dan ada energi yang sangat kuat yang mengawasi kamu di sini, seperti energi yang sangat besar, sangat kuat ini seperti memberikan kamu kekuatan supaya kamu tidak menyerah. Terutama bagi teman-teman yang mengalami sakit mental, sakit fisik, di sini energi yang sangat kuat ini seperti prajurit bercahaya ya, seperti melindungi kamu, menjaga kamu, memberikan kamu kekuatan gitu. Sehingga kamu kuat di sini. Ya. Mungkin pesan untuk kalian di sini adalah fokus ke diri sendiri dulu. Ya sendiri aja dulu. Relax, tenangkan pikiran kamu, ibadah kamu ya. Cari suasana ketenangan. Jika kalian suka meditasi, melakukan meditasi. Kamu disuruh untuk sendiri dulu, sembuhkan diri kamu dulu ya. Ya ada prajurit bercahaya juga yang melindungi kamu, menjaga kamu di sini. Energi besar memberikan kamu kekuatan loh teman-teman, sehingga kamu sangat kuat. Walaupun di sini ada energi besar juga ya, energi besar yang negatif mengirim kamu kayak petir tadi. Mungkin kamu merasakan kayak seluruh tubuh kalian bergetar, kesemutan. Ya, tapi ada energi besar prajurit bercahaya menjaga kalian. Amin. Archangel tertinggi Raphael juga menjaga kamu, melindungi kamu, berikan kamu penyembuhan. Ya, amin ya. Thank you Archangel tertinggi Raphael. Archangel tertinggi Gabriel juga thank you. Archangel tertinggi Michael juga thank you ya, semesta dan Tuhan. Apa pesan untuk kalian juga di sini ya? Pesan untuk kamu yang harus kamu lakukan.
Pesan untuk kamu, yang apa yang harus kamu lakukan. Mungkin saja gini loh teman-teman, akhir-akhir ini kalian mengalami kayak apa ya, kayak terutama di ulu hati, kayak mengalami kesakitan, perih, kesemutan. Ini karena solar plexus chakra akan terbuka yang mungkin selama ini tersumbat ya. Apalagi pesan untuk kamu di sini, pesan untuk kamu yang perlu kamu dengar. Spark of the divine, percikan ilahi. Ya, percikan ilahi. Nyalakan api di dalam diri kamu. Oke, aku rasakan gini, aku ambil kesimpulan dari beberapa kartu di sini adalah di sini. Kenapa kamu merasakan sekujur tubuh kalian kayak getaran, kesemutan? Salah satu tadi ya, solar plexus chakra akan terbuka dan spark of the divine, percikan ilahi. Pesan untuk kamu di sini, kamu menyalakan kembali percikan ilahi dalam diri kamu dan menyadari bahwa kamu adalah bagian dari semua ciptaan. Percikan ilahi menyalakan di dalam diri kalian. Transformation, ya. Ya mungkin saja sudah aku jelaskan tadi, kalian melakukan perjalanan ke dalam. Kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dalam hidup kalian? Ya, sehingga magic, sihir, santet masuk ke dalam diri kalian. Siapapun menyakitin kalian, ujian-ujian terberat dalam hidup kalian ini yang mungkin kalian lewatin bertahun-tahun lamanya, dan Tuhan mengizinkan itu supaya apa? Supaya kamu bertransformation, supaya kamu melakukan perjalanan ke dalam untuk bertemu dengan diri kamu yang lebih tinggi dan untuk menemukan kebahagiaan sejati kamu. Ini kamu berjalan dalam terowongan ini, tapi terowongan ini nggak gelap, ada cahaya. Arti dari melakukan perjalanan ke dalam itu ya artinya kamu disuruh untuk menemukan diri kamu sendiri, menemukan jati diri kamu, menemukan higher selfmu, menemukan jiwa kamu. Makanya kamu disuruh untuk sendiri, ya. Atau kamu rasakan teman-teman kayak menjauh, keluarga kayak menjauh, atau kamu yang menjauh dari teman-teman, dari keluarga. Karena apa? Ketika ujian ini datang silih berganti dalam hidup kamu, sihir, santet, magic, kiriman orang, ujian-ujian itu datang silih berganti yang membuat kamu mencari Tuhan, yang membuat kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kenapa Tuhan mengizinkan? Ya karena Tuhan sayang sama kalian. Ketika ini terjadi dalam hidup kalian, kalian melakukan perjalanan ke dalam. Dengan cara apa? Yang perbaiki diri kalian, perbaikin ibadah kalian. Ya, itu. Ketika kamu melakukan itu, ya kamu menemukan kebahagiaan sejati kamu. Itu ya teman-teman, ya. Makanya kadang ujian itu datang silih berganti dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan gak menyayangi kita. Supaya kita bisa melepaskan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, dan supaya kita juga mencari Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Sang Ilahi, gitu. Ya, kamu sudah sampai di titik mana? Ya, jangan menyerah. Meditation, bagi teman-teman yang suka melakukan meditasi, ya, meditasi setiap hari supaya kamu terhubung dengan diri kamu sendiri, supaya kamu terhubung dengan divine, dengan Sang Ilahi. Ya, meditasi setiap hari. Aku pun nasihat kalian ya, aku juga harus meditasi. Iya sih, aku rasakan itu. Kalau aku nggak meditasi sehari 2 hari itu, teman-teman, aku kayak rasa kayak nggak fokus, berat. Itu ada kupu-kupu depan rumahku, kupu-kupu coklat. Itu ya tandanya. Artinya ya ketika aku ngomong meditasi lewat kupu-kupu depan pintu, ya artinya sini meditasi.
ya, supaya terhubung dengan diri kamu sendiri, supaya kamu bisa bertemu dengan diri sejati yang kalian lebih tinggi, supaya kamu bertemu dengan higher selfmu, dan supaya kamu bertemu dengan sang ilahi juga ya. Meditasi setiap hari. Karena berapa dari teman-teman 2 cakra yang akan terbuka di sini, cakra solar plexus dengan root cakra akar. Ya, kalian mengalami kesakitan dalam tubuh, terutama ulu hati, dan akar itu kan apa ya? Akar tuh di bawah ya. Mungkin kalian merasakan bergetar gitu kaki. Ya. Itu ya, artinya teman-teman, 2 cakra ini yang akan terbuka ya. Tentu kalau solar plexus cakra itu terbuka ya, kalian lebih apalagi lebih kreatif, energi kelimpahan terbuka, semua pintu terbuka untuk kalian ya. Ya, dengan gimana cara untuk membuka cakra ini ya? Meditasi, ibadah. Ya, jiwa kamu diberi makanan, roh kamu diberi makanan. 2 itu, jangan kamu yang beri makanan raga kamu aja, sedangkan jiwa dan roh kamu tidak diberikan makanan. Itu ya, 2 cakra yang akan terbuka di sini, teman-teman ya. Aku ambil kesimpulan juga ya, beberapa kalian mengalami kesakitan, kayak tubuh kalian kayak bergetar itu ya, berapa karena cakranya akan terbuka, 2 cakra yang udah aku jelaskan tadi, dan beberapa juga ya tubuh kalian merasa bergetar, ada magic juga ya. Itu, semoga ini bermanfaat. Aku akhiri, bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.